Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aulia Rahmawati, absen 6. Nah, di sini saya akan mempresentasikan sejarah Kerajaan Kutai. Nah, kita langsung next aja ya ke latar belakang. Nah, latar belakang Kerajaan Kutai ini adalah kerajaan bercorak Hindu di Nusantara yang memiliki bukti sejarah tertua berupa prasasti Yupa. Nah, prasasti Yupa tuh kayak gini ya teman-teman. Nah, eh, kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-4 Masehi. Pusat kerajaan ini terletak di Muara Raman yang saat ini adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Nah, kerajaan Kutai ini adalah kerajaan tertua di Indonesia ya. Nah, kemudian kita next ke eh, Raja Kutai dari masa ke masa. Nah, sebelumnya Raja Kutai ini ada 20 raja. Ya, yang pertama yaitu Maharaja Kudungga. Maharaja Kudungga ini adalah sosok pendiri kerajaan Kutai yang beliau memerintah pada tahun 350 Masehi atau abad ke-4 Masehi. Nah, beliau memiliki anak yang bernama Maharaja Aswawarman yang memerintah pada 375 sampai 400 Masehi. Yang kemudian beliau memiliki anak yang bernama Maharaja Mulawarman yang terkenal sebagai raja yang ketika memerintah yang paling berjaya gitulah, yang paling berhasil gitu. Nah, soalnya beliau eh, ngan- mengadakan upacara memberikan 20.000 sapi pada para Brahmana dan juga mengadakan upacara em, kayak istilahnya merelakan emasnya yang sangat banyak itu dan kemudian dibagikan kepada rakyat rakyatnya dan untuk persembahan para dewa. Kemudian selanjutnya ini ya ada Raja Marawijaya Warman, Maharaja Gajayana Warman, Maharaja Tunggawarman, Maharaja Jayanaga Warman, Maharaja Nalasina Warman, Maharaja Kadinggawarman Dewa, Maharaja Indrawarman Dewa, Maharaja Sanggawarman Dewa, Maharaja Chandrawarman, Maharaja Sri Lanka Dewa, Maharaja Guna Parana Dewa, Maharaja Wijaya Warman, Maharaja Sri Aji Dewa, Maharaja Mulia Putra, Maharaja Nala Pandita, Maharaja Indra Paruta Dewa, Maharaja Dharmastia. Nah, Maharaja Dharmastia ini merupakan raja terakhir pada kerajaan Kutai Martanegara karena setelah ini eh, kerajaan Kutai Mara, kerajaan Kutai, maaf, kerajaan Kutai dijajah eh, oleh suatu kelompok yang dipimpin oleh Aji Betara Agung Dewa Sakti pada abad ke-13 Masehi. Kemudian didirikannya kerajaan Kutai juga, tapi namanya udah berganti jadi Kutai Kartanegara seperti itu. Dan oh iya, eh, setelah setelah Maharaja Mulawarman ini wafat, kemudian kan setelah wafat tuh eh, kerajaan Kutai itu udah mulai nggak berjaya lagi teman-teman, soalnya ya tadi Maharaja Mulawarman tuh sebagai raja yang masa jabatannya tuh paling berjaya gitu. Kemudian kita next ke berdirinya kerajaan Kutai. Nah, sejarah kerajaan Kutai diawali dengan datangnya pengaruh budaya India, terutama kebudayaan Hindu ke Nusantara. Nah,
Masuknya kebudayaan Hindu menyebabkan Kutai yang semula merupakan kelompok masyarakat yang berbentuk suku berubah sistem pemerintahannya. Nah, ini berubah menjadi kayak eh, ke kenegaraan gitulah. Nah, eh, kemudian menurut para ahli sejarah, nama Kudungga dianggap sebagai nama asli Indonesia sebelum mendapat pengaruh bahasa India, sedangkan keturunannya Mula Warman dan Aswawarman diduga mendapatkan pengaruh nama dari budaya Hindu dan dari India. Kata Warman pada penanaman raja-raja di Kutai merupakan nama yang banyak disebut bagi masyarakat India bagian selatan. Kemudian kita next ke berbagai aspek. Nah, di kerajaan Kutai ini juga memiliki beberapa aspek nih teman-teman. Yang pertama aspek sosial. Nah, aspek sosial ini karena ditandai dengan adanya golongan terdidik yang mampu menggunakan bahasa Sanskerta dan aksara Pallawa. Nah, ini maksudnya tuh maksudnya kaum Brahmana tadi ya teman-teman. Nah, kemudian yang kedua aspek ekonomi. Nah, aspek ekonomi ini eh, dikarenakan mata pencaharian masyarakat Kutai dan adalah petani, peternak, dan pedagang karena di kerajaan Kutai ini letaknya strategis karena di dekatnya ada sungai gitu gitu ya. Kemudian yang ketiga ada aspek agama, yaitu kerajaan Kutai memiliki sejarah yang kuat akan kepercayaan animisme dan dinamisme serta Hindu sebagai agama pendatang. Ini animisme tuh kan kita kemarin udah diajarin ya, animisme tuh kayak percaya pada leluhur gitulah teman-teman, sebelum sebelum agama Hindu datang. Kemudian aspek politik eh, ini dibuktikan karena sistem politik yang menjadi kekuatan besar pengaruhnya dalam memimpin suatu kerajaan. Hal ini juga disebut di Prasasti Yupa bahwa Raja Mula Warman dikatakan menjadi raja yang berkuasa, kuat, serta bijaksana. Serta jelas isi Prasasti Yupa adalah Sang Maharaja Kudungga yang amat mulia mempunyai putra yang mansur bernama Sang Aswawarman. Ia seperti Sang Ansuman atau Dewa Matahari dengan menumbuhkan keluarga yang sangat mulia. Sang Aswawarman memiliki putra tiga seperti api yang suci berjumlah tiga. Yang termuka dari ketiga putra itu ialah Sang Mulawarman, raja yang baik, kuat, dan bijaksana. Nah, ini kayak yang saya jelasin tadi ya. Sang Mulawarman telah melakukan kenduri dengan emas yang amat banyak karena kenduri itulah tugu batu yang didirikan oleh para Brahmana. Nah, kan uh, setelah adanya pembangunan atau berdiri dalam uh, sesuatu kegiatan pasti juga ada runtuhnya. Nah, kerajaan Kutai juga ada uh, masa runtuhnya nih. Nah, runtuhnya kerajaan Kutai itu pada tahun 1635 yang dikarenakan kerajaan saat itu raja terakhir Kutai Maharaja Dharmastia gugur dalam pertempuran melawan Pangeran uh, Sinum Panji Mendapa. Ini persis ya kayak yang saya jelaskan tadi.
Nah, kemudian ini ada peninggalannya. Nah, ini tadi tuh Yupa tuh kayak gini ya, teman-teman. Nah, eh, peninggalan untuk kerajaan Kutai ada 7 Yupa. Yang pertama, Yupanya berisi tentang silsilah raja yang pernah memerintah dan memiliki kekuasaan di Kutai. Yang kedua, letak strategis kerajaan Kutai yang berada pada hilir sungai, yang yaitu Muara Kaman. Yang ketiga, tersebarnya agama Hindu pada pemerintah Raja Aswawarman. Yang keempat, Aswawarman dikatakan sebagai pendiri kerajaan dengan gelarnya Wangsa Skerta. Ini maksudnya eh, penerus-penerus ya guys. Ini lupa ngeditnya. Kemudian yang kelima, wilayah kerajaan tertulis meliputi keseluruhan wilayah Kalimantan Timur. Yang keenam, menceritakan kondisi kehidupan di Kutai yang aman dan sejahtera. Nah, yang ketujuh, menceritakan kebaikan serta kekuasaan Raja Mulawarman yang telah memberikan sumbangan berupa 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Nah, ini berikut duta pustakanya ya. Oke, sekian dari saya. Bila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.